Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, di samping beritikad di dalam hati untuk bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, mengakui akan segala kekurangan, kelemahan diri dan kesalahan atau dosa yang dilakukan dalam makna taubat yang sesungguhnya. Maka tips yang kedua terkait dengan apa yang harus kita lakukan jelang Ramadan yang sebentar lagi akan kita masuki adalah bagaimana kita berupaya agar bersegera untuk membayar hutang saum dari saum yang ditinggalkan. Tentu saja bagi mereka yang tahun lalu meninggalkan saum karena ada alasan yang secara hukum dibenarkan. Entah sakit atau dalam perjalanan dan perkara-perkara lain yang tentu secara hukum memang harus diganti di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Al-Quran mengisyaratkan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian ia berbuka, artinya dia tidak saum, maka wajib baginya mengganti pada hari-hari yang lain sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu. Perkara ini menjadi sangat penting, artinya jangan sampai bertumpuk kita meninggalkan hutang saum karena kedudukan saum itu adalah perkara yang wajib. Bahkan ketika seorang menyengaja untuk meninggalkan saum sementara dia tidak ada ilat, tidak ada alasan secara hukum, maka saum yang ditinggalkan itu walaupun hanya 1 hari tidak bisa digantikan dengan saum walaupun mungkin dia melaksanakan saum berhari-hari atau bahkan mungkin berpuluh-puluh hari. Oleh karena itu perhatikan hal ini agar tatkala kita melewati bentangan waktu dari agenda Ramadan yang akan kita masuki, betul-betul kita memiliki ketenangan secara ruhiyah bahwa apa yang akan kita lakukan tentu menjadi bagian dari proses untuk makin menyegarkan rohani kita sehingga Ramadan hadir betul-betul menjadi bulan yang di dalamnya memberikan pelatihan terhadap diri kita dengan agenda saum yang dilaksanakan. Dan karena saum Ramadan tentu saja bukan hanya terkait dengan saum, tapi juga dalam kaitan agenda-agenda yang lain. Infak, sedekah, kemudian sholat berjamaah, termasuk juga sholat-sholat sunat yang lainnya, termasuk tadarus Al-Quran. Dan masih banyak perkara lain yang tentu akan bisa menjadi investasi ibadah dan amal soleh dari rangkaian ibadah yang tentu akan makin dilipat gandakan pahalanya insya Allah SWT. Apa yang kita bangun, apa yang kita lewati di kesempatan Ramadan yang akan datang, tentu senantiasa harus bisa menjadi bagian penting yang mewarnai kehidupan kita makin baik dari waktu ke waktu. Maka salah satu di antaranya adalah persoalan hutang saum yang ditinggalkan tentu harus diperhatikan. Sehingga saat ketika kita masuk ke Ramadan, hutang saum kita betul-betul telah tuntas. Dan ini berkaitan langsung tentu saja dengan ketaatan kita menjalankan aturan Allah dan Rasulnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.